wassalam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang siapa yang mau berdoa? Silakan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita mau cek dulu pelajarannya. Adit Pia ada? Tidak. Adit Pia? Alia ada? Maida ada? Naisila ada? Tidak. Mana Naisila? Alfabet ya. Fendi ada? Rindu ada? Tidak. Mana Rindu? Tidak tahu. Tahu apa ya? Kita Adit? Sabila Adit? Salma Adit? Cindy? Kanisa? Tidak. Wirasena? Tidak ada. Zahra? Zulmi? Terima kasih anak-anak. Nah sekarang mau SPK dulu sebelum kita belajar? Oh tidak? Boleh ya, kita SPK dulu. Sudah tahu ini? Oh ya, silakan. Mari kita sama. Ketika sang surya Pada hari mulai malam, rembulan jadi terang, kami tak berkelipat, jangkrik-jangkrik bernyanyian, jangkrik-jangkrik bernyanyian, bernyanyian. Datang malam, pada hari mulai malam, rembulan jadi terang, kami tak berkelipat, jangkrik-jangkrik bernyanyian, jangkrik-jangkrik bernyanyian. Nah, sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, apa mau mengulas dulu tentang pelajaran yang terlalu yang kemarin. Yang minggu kemarin kita bahwa kita disuruh meyakini bahwa al-Maun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana al-Maun itu merupakan surat yang ke-107 adalah kemudian iya, yaitu surat yang ditutup dengan ya. Iya di mana? Adil. Kemudian surat Al-Quran artinya apa? Barang-barang yang benar. Nah, surat ini mengandung perintah untuk memperhatikan anak yatim dan tidak menyakitinya, tidak melalaikan sholat, tidak berbuat ria dalam beribadah atau beramal soleh, dan juga anjuran untuk memberikan bantuan kepada orang miskin. Itu aja yang sudah kami punya. Ini sudah dibahas. Sekarang Bapak mau membahas tentang cara membaca surat Al-Maun dengan baik dan benar. Nah, tujuan pembelajaran sekarang ini adalah supaya kalian itu terbiasa membaca Al-Quran, terutama satu Al-Maun dengan benar. Karena membaca itu harus pasif, tajwid dan makhrajul hurufnya. Nah, mengapa penting untuk memperhatikan
tajwid saat Al-Quran. Yang pertama, nah, untuk menjaga keaslian makna Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan kitab suci Allah, harus benar-benar murni terjaga keasliannya. Jangan sampai kita membaca asal-asalan, nanti bisa salah artinya, salah maknanya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap kitab suci Al-Quran. Kalau tidak benar berarti membaca itu menjadi kita tidak menghormati Al-Quran. Bisa jadi apa? Dosa. Maka itu wajib mempelajari ilmu tajwid dalam cara membaca Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar dapat meningkatkan pahala tentunya. Yang keempat, menghindari dari kesalahan dalam bacaan. Nah, di sini ada video tentang motivasi untuk kalian supaya kalian lebih semangat lagi mempelajari Al-Quran dan tajwidnya. Kalian perhatikan ya. Teruntukmu, wahai sahabat, ternyata belajar ilmu tajwid itu sangat penting. Karena dengan belajar tajwidlah kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan menjadi 10 kali kebaikan. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Insya Allah luar biasa bukan? Begitu banyaknya pahala kebaikan yang didapat dari Al-Quran. Nah, itu motivasi untuk kita semua bahwa mempelajari ilmu tajwid itu sangat penting. Wajib supaya kita bisa lancar atau bisa fasih membaca Al-Quran. Nah, sekarang coba kita perhatikan ada pertanyaan lagi. Apa yang dimaksud dengan hukum tajwid mim sukun dalam Al-Quran? Coba siapa yang tahu? Mim sukun itu berarti mim mati menghadapi huruf tertentu kan? Nah, yang kedua, mengapa penting untuk memperhatikan hukum tajwid Al-Quran? Tadi bilang dari video, bagaimana? Mengapa penting? Karena apa? Karena untuk membaca apa itu harus benar. Maka itu penting kita mempelajari ilmu tajwid. Nah, ini ya, dengan saja. Nah, sekarang kita melihat pada materi. Materi di sini dalam album ini cuma ada mim sukun dibahasnya. Sebenarnya banyak, ada materi, ada alif lam manusia, ada apalagi ada materi sukun, ada mad wajib. Cuman yang dibahas dalam tema ini intinya itu membahas tentang mim sukun atau mim mati. Yang pertama itu ada ifas safawi. Ini ya. Ifas safawi itu bagaimana? Ifa itu artinya sama, sedangkan safawi itu artinya bibir. Disebut ifa safawi apabila ada mim sukun bertemu atau menghadapi huruf ba ini ya, huruf mim mati, mim sukun berarti huruf. Contoh kalimatnya lihat. Ada mim menghadapi ini menghadapi huruf ba. Ini ya. Jelas nggak? Jadi apa? Mim mati menghadapi huruf. Ifa safawi ingat, mim mati menghadapi huruf itu ifa safawi. Yang kedua ada idgham mutamatsilain. Nah, ini idgham mutamatsilain disebut juga idgham misli. Misli itu artinya sama, baik sifatnya maupun makhrajnya. Yaitu di mana ada mim mati bertemu dengan huruf apa? Mim. Nah, mim mati bertemu dengan huruf mim. Contohnya lihat. Ini mim mati kan? Nah, ini mim. Jadi mim mati bertemu dengan huruf mim. Yang ketiganya ada idhar safawi.
Idhar itu artinya jelas. Sedangkan sabawi artinya apa? Disebut idhar sabawi apabila ada mim sukun atau mim mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ya dari selain huruf yang dibawa mutamasyilan ipas apa? Itu huruf idhar. Jadi semua huruf hijaiyah selain mim dan paham ya? Contohnya lihat. Alladzina hum mim mati menghadapi huruf ya. Mim mati menghadapi huruf itu idhar sabawi. Jelas? Selanjutnya, nah, sekarang Bapak mau bagi tugas kelompok dulu ya. Belajar ini kelompok 1, ini kelompok 2. Di sini Bapak mau menuliskan tinggal lihat di sini sudah Bapak bagikan. Di sini ada lembaran lihat. Lembarannya itu di sini juga sudah ada lembarannya. Silakan kalian kerjakan amati hukum tajwid untuk kalian. Kelompok 1 amati hukum tajwid ayat 1 sampai ayat 3. Kelompok 2 amati hukum tajwid ayat 4 sampai ayat 7. Coba silakan kerjakan. Amati hukum tajwid berarti semuanya ada mantubi, ada mati sukun, ada manusia, ada idgham, apa aja yang kita lihat. Silakan tulis di kertas kerja kelompoknya. Ya baiklah, sudah beres kan? Sudah? Coba kelompok 1 dulu. Analisa apakah yang terdapat dalam halaman berikutnya? Ya, bagus. Sekarang kelompok 2. Coba. Ya, bagus. Nah, soal nomor 2 sekarang. Kalian perhatikan. Hukum tajwid mim sukun apa yang terdapat dalam surah Al-Maun? Siapa yang bisa menjawab? Ya, sebut idhasa. Ada berapa idhasa di sana? Berarti sini nih. Nah, ada berapa idhasa coba? Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, bagus ada 3. Yang penting untuk kalian ketahui bahwa dalam hukum fikih itu ada perbedaannya. Misalkan yang pertama dalam ikhlas pawi dibaca mendengung guna 2 harokat. Contohnya itu alam ya lam li. Nah di sini ketika mim mati bertemu dengan huruf ba maka didengungkan 2 harokat yang langsung. Misalkan alam ya lam li. Nah jangan langsung begini, jangan langsung alam ya lam li, jangan ya. Karena ini ada hukum ikhlas pawi. Ya, dia harus ditahan dulu guna 2 harokat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi. Itu ya, tahan dulu ya. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, ingat, dia juga mutamassilin sama ya. Ketika nikmati bertemu dengan huruf mim, maka sama ditahan guna 2 harokat. Contohnya, wa amanahum min khauf wa amanahum min ini ditahan dulu ya, gunakan. Yang ketiga, kita sepawi. Kalau ini langsung jelas sebabnya. Contohnya, alladzina hum yura. Ini jangan alladzina hum jangan salah. Tapi alladzina hum yura langsung dibaca jelas. Jangan didengungkan digunakan. Paham? Nah itu perbedaannya.
Jadi kalau infak sama induk itu ditahan dulu, kalau idhar mah jangan ditahan. Itu perbedaannya. Nah sekarang tugas individu buat kalian. Ini tugasnya. Silakan kalian tulis dulu tugasnya, nanti dikumpulkan. Untuk tugas yang kelima, ini kan bacakan dengan benar contoh bacaan yang termasuk ifas sapawi, idgham mutawasilin dan idhar sapawi. Ini nanti ke depan sambil membuat tugas yang dikumpulkan sambil membaca yang kalian tuh tulis langsung. Bapak ingin mendengar langsung pengucapan kalian membaca hukum tadi seperti ini. Idgham, ifat dan idhar. Siap? Silakan kerjakan. Pada buku tulis kalian. Silakan tugasnya yang sudah ke depan. Jawab. Depan jawab dah. Silakan nanti sulit belajar. Kita dulu. Silakan. Sabila silakan ke depan. Sabila silakan ke depan. Coba Bapak mau mendengar langsung cara membacanya bagaimana. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Bukunya. Teknik silakan ke depan. Jadi coba dibacakan dia bagaimana namanya. Ya, bagus. Terima kasih. Silakan. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Semoga kalian selalu sehat, selalu diberikan sabar kesehatan. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita asyhadu la astagfirullah wa atubu ilaih.